Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat bukan? Siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Jangan lupa sebelum belajar kalian persiapkan buku tema ya dan alat belajarnya sambil menyimak penjelasan dari Pak Guru. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan masih belajar di tema 7 kebersamaan, di subtema yang keempat kebersamaan di tempat wisata, di pembelajaran yang kelima dan keenam. Tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian nanti dapat menjelaskan prosedur melempar dan menangkap bola, dapat menuliskan kata sapaan dalam percakapan, dapat membuat daftar hasil pengamatan tentang keberagaman karakteristik, kemudian dapat menyajikan pecahan setengah, sepertiga, seperempat, lalu dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat maket dengan bahan buatan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca cerita tentang bermain bola tangan air. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Masihkah kalian ingat tentang teknik melempar dan menangkap bola? Ya, Pak Guru harapkan masih ingat karena ini sudah dijelaskan oleh Pak Guru di pembelajaran yang 1 dan 2. Nah, ada 3 teknik melempar dan teknik menangkap, yaitu teknik melempar dengan cara melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Begitu juga dengan menangkap bola. Pak Guru harapkan kalian mengingat-ingat kembali ya teknik-teknik melempar dan menangkap bola. Sekarang ayo membuat kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Nah, Pak Guru mempunyai gambar Benny dan Edo yang sedang bermain lempar tangkap bola. Nah, misalnya Benny menyapa dulu, "Hai Edo," atau "Ayo kita bermain lempar tangkap bola Edo." Kemudian Edo menjawab, "Baiklah Benny, mari kita bermain." Benny, "Apakah kamu sudah siap Edo?" "Ya, aku sudah siap, lemparlah Benny." Nah, itu contoh. Jadi ada kata sapaannya dalam percakapan berikut, yaitu kata sapaan untuk memanggil teman atau orang lain. Nah, sekarang Pak Guru mempunyai gambar berikutnya, nanti yang kalian coba buat. Nah, ini percakapan antara Dayu dan Pak Satpam. Kira-kira apa yang dibicarakan mereka? Kalian buat percakapannya ya. Hanya 4 baris saja. Dayu 2 percakapan, Pak Satpam 2 percakapan. Nah, tentunya percakapan ini harus memuat kata sapaan yang tepat. Coba nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian. Kita lanjutkan pembelajarannya tentang mengenal tempat wisata. Nah, Pak Guru punya contoh tempat wisata yang bernama Pulau Komodo. Kalian sudah pernah dengar Pulau Komodo? Pulau Komodo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Nah, tempat wisata yang kedua, Pak Guru punya Raja Ampat. Pernah mendengar? Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu
Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nah, di Raja Ampat ini yang terkenal adalah keindahan alamnya. Lalu tempat wisata yang ketiga, Pak Guru punya Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Sampai sekarang kita masih bisa mengenal Candi Borobudur. Tempat wisata yang berikutnya, Pak Guru punya TMII. Apa itu TMII? Yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini ini terletak di Jakarta. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, di Taman Mini ini kita bisa mengunjungi sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Walaupun versi mini ini Taman Indonesia Indah ini adalah tempat yang luas. Di sana terdapat lokasi-lokasi yang menunjukkan keberagaman kebudayaan di seluruh Indonesia. Yang berikutnya, Pak Guru punya Danau Toba. Danau Toba pernah dengar? Ya, ada dongengnya ya, Danau Toba. Legenda asal-usul Danau Toba. Ternyata Danau Toba itu terletak di Sumatera Utara, yaitu merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara. Yaitu apa? Tadi Danau Toba. Berikutnya ada Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang modern. Ini Pak Guru hanya menampilkan beberapa tempat wisata. Nanti coba kalian cari tempat wisata yang lain di Indonesia, ada banyak loh. Tempat wisata yang Pak Guru sebutkan di atas adalah beberapa contoh saja yang ada di Indonesia. Apabila masih perlu informasi yang lebih jelas, kalian bisa mencarinya di internet tentang tempat wisata tersebut. Sekarang tempat wisata mana yang kalian sukai sehingga kalian punya keinginan untuk berkunjung ke sana? Dari beberapa pilihan tempat wisata ini, coba tempat wisata mana yang kalian sukai? Coba nanti bisa disampaikan kepada Pak Guru. Selanjutnya, membuat kreasi maket kebun binatang. Nah, ini teman-teman kalian sedang membuat kreasi maket. Apa itu maket? Maket itu seperti Taman Mini tadi, adalah bentuk mini atau miniatur dari sebuah tempat. Kali ini adalah kebun binatang. Nah, di sini ini diumpamakan adalah sebuah kebun binatang mini. Nah, di dalamnya kalian lihat ada pohon, ada hewan-hewan. Bagaimana ini cara membuatnya? Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan Buaya. Ternyata maket yang mereka buat itu ada hubungannya dengan dongeng binatang. Ada yang membuat kebun binatang Surabaya yang isinya itu tentang cerita Sura dan Buaya. Boleh juga ada yang membuat tentang gajah dan tikus. Nah, tentunya di dalamnya tidak hanya gajah dan tikus, tapi ada hewan yang lain yang berperan. Lalu kalian bisa membuat maket
Lalu kalian bisa membuat maket dengan cara-cara bagaimana? Yang pertama, kalian siapkan alat dan bahannya dulu. Antara lain adalah kertas karton, kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil, penggaris. Lalu cara membuatnya adalah yang pertama, membuat dasar maket. Potong kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 dan lebar 40 cm. Berilah warna sesuai keinginan. Kalau di sini dasarnya berwarna hijau ya. Lalu membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian beri warna. Atau hewan juga bisa dibuat dengan plastisin. Nah, di sini ada yang hewan dari kertas manila, ada yang dari plastisin. Ini ada tumbuhan dari kertas. Lalu membuat pagar. Buatlah pagar dari kertas atau kon bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkailah kertas gulungan tadi membentuk pagar dengan lem. Jadi ternyata pagarnya ini adalah kertas yang digulung sehingga membentuk batang. Membuat pohon. Buatlah pohon dari kertas yang digulung kemudian dicat. Rangkai kertas yang digulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem. Nah, jadi ternyata ada pohon yang dari kertas tadi digulung caranya membuat. Lalu yang terakhir, memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket. Setelah semuanya jadi, pasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem. Nah, ini dilem biar tidak nanti kalau maketnya dipindah-pindah tidak copot. Nah, begitulah cara membuat maket dari kertas dan plastisin, yaitu maket kebun binatang. Selanjutnya, ayo menentukan pecahan dengan memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan pecahan dan tanda silang bagi yang tidak sesuai. Nah, coba kita kerjakan. Pecahannya 1/2. Ini adalah 1/1, 2, 3, 4 dan 4. 1/4 berarti salah. Ini juga 1/4 salah. Seperti ini 1/2, 1, 2. Nah, ini betul. Lalu ini 1/2 betul. Ini 1/4 salah. Kemudian 1/3, yang ini 1/3 betul. Ini 1/2 salah. Ini 1/3 betul. Ini 1/3 betul. Ini 1/4 salah. Lalu 1/4, ini 1/4 betul. Ini 1/2 salah. Lalu ini 1/4 betul. Ini juga 1/4. Ini 1/3 salah. Ini betul. Lalu ini 1/4 betul. Nah, ini kalian masih ingat kan cara membuatnya? Nah, sekarang kalian coba untuk membuat gambar yang menunjukkan pecahan. Setengah. Boleh di sini boleh lingkaran, kotak, segitiga, serah kalian. Nah, misalnya saya beri contoh. Ini kalian buat lingkaran. Kemudian setengah berarti begini. Ini yang satu diwarnai atau diasir. Nah, gitu. Boleh juga dengan kotak. Misalnya 1/3 kotak. Nah, seperti ini. Kemudian diasir atau diwarnai. Kemudian 1/4. Nah, yang segini, yang di sini masih 1/3, apalagi misalnya segitiga dibentuk 1/3 bagaimana? Nah, ini. Atau yang di sini boleh lingkaran misalnya. Nah, terus 1/4 kalian buat. Nanti coba ini kalian buat di buku kalian. Akhirnya pembelajaran hari ini selesai. Jangan lupa tadi ada tugas belajar yang perlu kalian kerjakan, yaitu menulis percakapan yang mengandung kata sapaan antara Dayu dan Pak Satpam. Lalu mengenal peragaman tempat wisata di Indonesia. Nah, tadi ada pertanyaan, tempat wisata mana yang paling kalian sukai, kemudian alasannya apa. Lalu menggambar pecahan seperti yang tadi terakhir dan
mengetahui cara membuat maket sederhana. Kalian cukup mengetahui saja cara membuat maket. Nanti kita sudah bisa tatap muka, kita bisa membuat maket di sekolah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat.